Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara umat Allah dimanapun saudara berada saat ini. Sabtu 7 Januari 2023, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menerima firman Tuhan sebagai makanan bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Apa Tugas Yesus di Sorga? Untuk itu kita akan membaca 2 ayat dari surat Roma pasal 8 ayat 34 dan surat Ibrani pasal 7 ayat 25. Demikian bunyinya. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ibrani pasal 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Suatu ketika kepada suatu jemaat diajukan sebuah pertanyaan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat ini di sorga? Semua anggota jemaat menjawab bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus di sorga saat ini adalah duduk di sebelah kanan Bapa sambil menantikan penggenapan kerajaannya. Jawaban seperti itu sebenarnya tidak salah. Tetapi ada hal penting yang harus kita pahami mengenai tugas Tuhan Yesus saat ini, yaitu yang terangkum dalam istilah imam besar. Dan dapat kita baca dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 15, demikian bunyinya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus adalah imam besar bagi kita. Sebagai imam besar, Tuhan Yesus menjadi pembela dan pengantara kita. Alkitab terjemahan lama menerjemahkan kata pembela dan pengantara dengan kata memohonkan. Kata memohonkan diterjemahkan dari sebuah kata Yunani yang berarti mengetengahkan atau campur tangan. Ini merupakan sebuah tindakan untuk mengurus kepentingan orang lain. Sifat dari tindakan yang ditunjukkan oleh kata itu adalah penting dan mendesak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sampai saat ini Tuhan Yesus masih sangat peduli kepada umat-Nya. Ia masih tetap menolong kita meskipun ia sudah tidak berada di bumi ini lagi. Ia mengurus kepentingan kita kepada Bapa di surga. Jadi doa Tuhan Yesus bagi murid-murid-Nya tidak hanya terbatas ketika ia ada di bumi ini saja, tetapi sampai saat ini juga. Ketika Yesus telah duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Sebagai imam besar, Tuhan Yesus juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia bukan sekedar memahami kelemahan-kelemahan kita, tetapi juga turut menderita atau turut mengambil bagian di dalam penderitaan atas kelemahan-kelemahan itu. Kelemahan di sini merujuk kepada segala macam kelemahan, mulai dari kelemahan fisik, kelemahan mental, maupun kelemahan rohani. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita berjuang sendiri dalam menghadapi kelemahan-kelemahan tersebut, tetapi Dia mau mendampingi kita setiap saat. Di samping itu, sebagai imam besar, Tuhan Yesus menolong kita saat kita dicobai. Pencobaan yang disodorkan iblis intinya sama, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Menurut Rasul Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia. Dan manusia mudah dikalahkan oleh pencobaan-pencobaan itu karena tidak menyadari. Orang dunia, mereka berkata tentang keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup sebagai hal yang biasa, manusiawi,
dan tidak ada yang salah di dalam ketiga hal tersebut. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, ketiga hal itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi sayang 1000 sayang, banyak orang Kristen, orang percaya juga tidak sanggup mengalahkannya. Dan disinilah Tuhan Yesus akan menolong kita untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan tersebut, asalkan kita juga mau bekerja sama dengan Tuhan, yaitu menolak segala keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup tersebut. Saudara-saudara, ternyata sekarang kita tahu bahwa tugas Tuhan Yesus saat ini di sorga adalah demi kepentingan kita. Oleh karena itu, janganlah putus asa kalau kita mengalami masalah dan pencobaan. Janganlah menyerah kalau kita dicobai untuk jatuh di dalam dosa, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kita harus memiliki tekad yang kuat untuk melawannya. Karena kita tahu bahwa Yesus selalu ada di samping kita, menjadi pembela bagi kita. Mari kita yakinkan diri kita masing-masing bahwa bersama Tuhan Yesus kita akan tampil sebagai pemenang. Bersama dengan Tuhan Yesus berarti Yesus ada di pihak kita. Siapakah yang berani melawan kita? Tidak ada. Bersama Yesus kita tampil sebagai pemenang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini kami diingatkan kembali betapa Engkau mengasihi kami, sehingga sampai sekarang pun saat Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa, Yesus tetap melayani kami. Yesus berada di sorga, tetapi tetap melakukan pelayanan demi kepentingan kami. Untuk itu kami bersyukur dan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi bekerja sama dengan Tuhan dengan cara menolak segala tipu daya iblis lewat keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup yang ada di dunia ini. Walaupun kekuatan kami tidak seberapa, tetapi kami percaya dengan Tuhan kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesuatu yang sangat agung dan mulia ketika Dia yang berada di sorga mau melakukan pekerjaan demi kepentingan kita. Selamat berakhir pekan saudara-saudara. Biarlah di hari yang Tuhan jadikan, hari ini kita lebih banyak merenungkan kasih Kristus. Selamat menikmati berkat dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin.